Apakah ada yang masih ingat tentang pembuatan kolam renang umum yang sedang kami kerjakan di Bengkulu, Sumatera saat ini? Dan di video kali ini, kami akan membahas proses apa yang selanjutnya perlu dilakukan dalam pembuatan kolam renang yang cukup besar ini. Setelah di video sebelumnya kami menampilkan proses pengecoran untuk pembuatan kolam renang umum yang berlokasi di Bengkulu, Sumatera, kali ini kami akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu sebuah proses pemasangan keramik untuk kolam renang utama yang berukuran 20 x 50 meter ini. Pelapis kolam renang memanglah menjadi kewajiban guna mempercantik tampilan dari kolam renang yang dimiliki. Sebenarnya, selain keramik, ada beberapa pilihan pelapis lain guna menampilkan kolam renang dengan estetika yang menarik, seperti batu alam, mozaik, ataupun keramik dengan bentuk mozaik yang kami gunakan untuk kolam renang ini. Tetapi, sebelum pemasangan keramik untuk dinding seperti ini, ada beberapa proses yang wajib dikerjakan, seperti penutupan pori-pori beton, waterproofing, dan juga proses leveling agar pemasangan keramik dapat pas dan tidak terpotong dan mengurangi kecantikan kolam renang. Selain pemasangan keramik pada kolam renang utama, kami juga mengerjakan beberapa pekerjaan yang masih ada sangkut pautnya dalam pembuatan kolam renang, yaitu pembuatan ruang mesin dan balancing tank. Ruang mesin pada kolam renang ini terletak tidak jauh dari kolam renang. Untuk ruang mesin dan balancing tank dibuat menempel dengan perbedaan level. Ruang balancing tank memiliki ukuran di angka 4 x 8 meter dengan kedalaman 2 meter. Sedangkan untuk ukuran ruang mesinnya akan memiliki ukuran bersih di angka 8 x 3 meter dengan ketinggian ruangan 2,1 meter. Ruang mesin dan balancing tank yang sedang dibuat ini nantinya akan mengcover kebutuhan sirkulasi untuk kolam renang utama yang berukuran olimpik dan untuk kolam renang anak. Ruang mesin dan balancing tank yang berukuran cukup besar ini tidak hanya sekedar untuk menampung limpahan air untuk kolam renang olimpik saja. Akan tetapi, nantinya ada pembuatan kolam renang anak yang limpahan airnya akan dimasukkan ke dalam balancing tank yang sama. Apakah itu bisa? Dan apakah itu normal? Sebenarnya tidak masalah asal Anda tahu caranya dan tahu ilmunya. Kolam anak yang berukuran di angka 20 x 15 meter ini saat ini sedang kami mulai juga proses pengecorannya. Nantinya, kolam anak akan memiliki kedalaman di angka 1 meter agar anak dapat dengan aman dan nyaman melakukan berenang dan bermain di dalamnya. Selain untuk kolam anak, kolam renang ini juga nantinya akan digunakan sebagai spot turun dari water slide yang akan tersedia untuk waterboom di Bengkulu ini. Sama halnya dengan pengecoran kolam-kolam sebelumnya. Pengecoran kali ini kami melakukan dengan menggunakan beton ready mix bermutu K300 dan dibantu pompa beton atau yang biasa disebut concrete pump agar mempermudah segala proses pengecorannya. Akan tetapi, karena ukuran kolam renang yang tidak sebesar kolam renang olimpik sebelumnya, kami melakukan pengecoran ini secara langsung antara lantai dan dinding. Tidak ada perbedaan waktu pengecoran antara kedua sisi tersebut. Karena tidak adanya perbedaan pengecoran antar kedua sisi inilah, maka kami tidak perlu melakukan penyambungan beton seperti sebelumnya yang menggunakan cairan khusus tertentu.
Untuk Anda yang belum menyaksikan video sebelumnya terkait penyambungan beton, dapat melihat deskripsi di bawah perihal bagaimana cara melakukannya. Melanjutkan pembahasan, saat pengecoran berlangsung, seperti biasa sisi lantai haruslah diisi sampai full terlebih dahulu, baik itu untuk rancangan sloof, rancangan cakar ayam, dan juga gelaran. Seluruh besi pada pengecoran lantai haruslah tertutupi dengan sempurna dan tidak ada yang muncul sedikit pun. Setelah lantai kira-kira sudah tertutupi oleh beton, kami melanjutkan menghaluskan permukaan beton pada lantai. Dan untuk mencegah kemiringan level pada lantai, kami di sini menggunakan sebuah besi yang dibentuk dan memiliki ukuran sedemikian rupa yang sudah disesuaikan dengan tebalnya beton yang akan dihasilkan. Setelah dipastikan lantai sudah tertutup secara keseluruhan dan beton lantai sudah dihaluskan, barulah proses memasukkan beton ke sisi dinding ini dapat dilakukan. Dan seperti biasa pula, pengecoran pada bagian dinding tidak bisa dilakukan secara full dan langsung penuh. Pengecoran dinding wajib dilakukan maksimal sebanyak 3/4 dari total tinggi bekisting saja. Dan hal tersebut wajib diterapkan ke sekeliling bekisting dinding ini. Setelah beton sudah terisi sebanyak 3/4 dari total tinggi bekisting, barulah dilanjutkan dengan mengisi kembali beton sampai full. Mengapa harus seperti itu? Hal ini berguna untuk mencegah rusaknya bekisting cor yang dapat mengakibatkan beton tumpah dan keluar dari bekisting. Karena jika hal tersebut sudah terjadi, kemungkinan waktu pengecoran akan semakin lama dan tentunya beton dapat terbuang. Setelah 8 jam pengerjaan dan dibantu dengan 9 orang tenaga pekerja, kami akhirnya menyelesaikan proses pengecoran kolam renang anak ini dalam proyek pembuatan waterboom di Bengkulu, Sumatera. Walaupun terlihat sederhana dan hanya sekedar memasukkan beton ke dalam cetakan bekisting, tapi nyatanya pengecoran seperti ini membutuhkan keahlian dan ketelitian yang benar-benar teruji. Ditambah lagi, pengalaman dalam melakukan pengecoran kolam renang akan sangat berguna. Oleh karenanya, jika Anda berminat membuat kolam renang pribadi, baiknya minimal konsultasikan pembuatan kolam renang Anda ke kontraktor yang memang bergerak khusus di bidang tersebut. Jangan gunakan hanya sekedar kontraktor, karena tentunya pembuatan kolam renang akan jauh berbeda dengan pembuatan konstruksi-konstruksi lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam di Multipool Channel. Sampai jumpa. Jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.